Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHM Makes. Saat ini kami mau membahas mengenai kasus dugaan cuci uang dan dugaan penggelapan dana nasabah yang diduga dilakukan oleh petinggi diduga. Sekali lagi kita nggak menuduh karena perlu proses hukum OSO dan mahkota, dan juga mungkin yang tergabung juga di Wonderfell dan lain-lain ya. Jadi untuk nasabah kami dan lain-lain ini kami selalu pakai bahasa hukum diduga, karena memang ada asas praduga tak bersalah. Kalau belum punya kekuatan hukum memang kita mesti hati-hati di dalam berbicara ya. Jadi di sini saya sampaikan. Nah, dugaan kuat yang dilakukan ini tentu kami sudah melakukan berbagai upaya hukum. Upaya hukum yang kami sudah lakukan adalah kami sudah melakukan laporan polisi ya, dan sampai saat ini juga masih belum berjalan. Tentu kami menyarankan kepada persatuan pada seluruh nasabah untuk melakukan upaya hukum lainnya, yaitu baik pidana maupun perdata ya. Kalau pidana kita bingung juga, kita udah lapor sudah bertahun-tahun sampai sekarang ini nggak jalan juga ya. Mungkin kita harus bersama-sama mohon bantuan dan kerelaan bagi para teman-teman yang kenal wartawan, kenal TV, kenal media dan sebagainya. Kita bersatu, yang kenal influencer dan sebagainya silakan ya, kita viralkan sama-sama, karena no viral no justice ya. Jadi sudah lama sekali kasus OSO dan mahkota ini, kok yang di saat yang lain pejabat-pejabatnya sudah ditangkap, sudah ada yang jadi tersangka, kok sepertinya kasus-kasus OSO dan mahkota ini nggak berjalan, dan bahkan mahkota malah saya dengar di SP3 kan. Jadi SP3 itu juga kalau memang nggak berdasar, mestinya bisa dibuka lagi melalui jalan pra peradilan. Ya kita bisa pra peradilankan juga bagi para nasabah yang merasa dijalimi dengan atau merasa kurang adil atau dan merasa apapun juga atas keluarnya SP3 ya. Itu menurut kami mesti bisa melakukan pra peradilan hukumnya. Kemudian kalau yang masih berjalan di OSO, kita jaga jangan sampai dihentikan. Marilah kita untuk upaya hukum para nasabah yang tergabung, kita melaporkan OSO-nya dan kawan-kawan ya, yang diduga mungkin Raja OSO terlibat, diduga, kita nggak tuduh, tapi kita minta polisi mengusut ya. Ya tolong kita viralkan sama-sama, karena no viral no justice. Kita jaga sama-sama, kita bikin surat sama-sama, ribuan nasabah ini bikin satu surat minta keadilan. Pak Kapolri udah buka pengaduan, kita boleh buka kotaknya. Kita sama-sama mengajukan, kita himbau mohon dukungan kepada para nasabah dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia. No viral no justice. Kita bikin surat terang-terangan kepada Pak Kapolri ya, kepada Propam, kepada supaya ini kasus benar-benar diawasi, kepada Karwasidik ya, kepada Presiden Jokowi, kepada Bapak Mahfud MD Menko Polhukam ya. Kita viralkan, kita sama-sama minta. Selain tentunya kami juga sarankan kita melakukan upaya hukum yang lain. Kita lakukan pembatalan homologasi, dan mohon juga ini kita viralkan supaya dikabulkan pembatalan homologasi ini, supaya bisa pilot juga, dan kuratornya memang kalau bisa yang dipercaya dan pro keadilan ya, dengan dipercaya nasabah. Kenapa? Seorang kurator itu bisa melakukan upaya hukum ya. Kalau ada aset dari mahkota yang kebetulan nanti dicek ada aliran dana masuk nih ya kepada pribadinya, dan kita cek ya aliran dananya itu sebenarnya milik PT Mahkota. Ini udah pilot. Tentu kurator bisa melakukan gugatan dan lain itu dalam 60 hari itu bisa dikabulkan, dan kalau dikabulkan tentu bisa dilakukan pemberesan. Kalau ini prosedurnya terlalu lama dengan upaya hukum lain, bisa 3-4 tahun, mobil-mobil pun sudah jadi harganya sudah tidak ada nilai. Ya kalau inflasi uang kita pun 3-4 tahun lagi udah turun harganya kalau inflasi. Itu juga merugikan nasabah. Sehingga kita perlu kombinasi melakukan upaya hukum yang lain dan melakukan viral. Karena no viral no justice. Siapapun nasabah yang punya kenalan, siapapun nasabah yang punya, karena mungkin ada nasabah yang kenal influencer, ada nasabah yang kenal dengan media, ada nasabah yang kenal dengan pejabat-pejabat tinggi. Kalau kita bersatu teguh, ya bercerai kita runtuh.
maka kita harus bersatu, kita harus fight. Ini seolah-olah berjalan di tempat kasus Oso Mahkota ini. Tolong Bapak Kapolri ya, Bapak Kapolda ya, Bapak Presiden dan para pejabat lainnya. Kami akan kirimkan surat terbuka untuk para nasabah dan klien-klien kami yang menderita karena kami iba dan kesian ya, umumnya untuk nasabah yang sudah tua ya, dan nasabah-nasabah yang sakit yang butuh uang. Ini bagaimana nyawa mereka kalau bisa diselamatkan karena tidak ada uang untuk berobat. Kami mengetuk ya hati para pejabat-pejabat semuanya yang berwenang. Kemudian khususnya para nasabah saya yang sudah percaya kepada saya. Tentu dengan sekuat tenaga saya masih ingin berjuang, memperjuangkan nasib mereka yang sudah memberikan kuasa kepada kami. Karena yang sehat maupun yang sakit memang perlu uang. Yang sehat juga punya hak. Dia mesti punya tanggungan ngerawat orang tuanya, bayar anak sekolah, bayar kontrakan. Sekarang pun nggak dibayar, lama-lama terburuk. Yang sehat pun bisa jadi sakit. Korban dugaan investasi bodong ini sudah banyak. Ya marilah kita sama-sama para nasabah diduga terkena korban investasi bodong untuk bersatu kita untuk melakukan no viral no justice. Tidak bisa hanya satu orang aja memviralkan, harus sama-sama. Ya siapapun juga ya di setiap daerah kalau bisa memviralkan juga supaya perkara ini bisa berjalan. Mengingat diduga kita melawan pejabat-pejabat yang dekat dengan kekuasaan yang diduga. Kalau sudah begitu dia jadi sangat kuat, maka no viral no justice. Selain upaya hukum harus kita lakukan. Demikian kami mohon maaf bila ada kata-kata dan ucapan saya yang tidak berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dukungan semuanya. Demikian, salam hormat, terima kasih.